Perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nikade Aura Pitistari dengan MPN terakhir 019 dan dua rekan saya lainnya, Iputu Arya Putraatnyana dengan MPN terakhir 017, Asyila Hanzahandani dengan MPN terakhir 018. Tapi sebelum lanjut ke topik pembahasan, kami mengambil judul ini dikarenakan pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi adalah salah satu cara untuk melihat perkembangan suatu negara. Nah, kedua hal tersebut merupakan suatu hal yang hangat diperbincangkan di Indonesia karena di Indonesia sendiri masih banyaknya kemiskinan, pengangguran, atau kurangnya kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Nah, selanjutnya langsung saja masuk ke penyampaian materi. Di mana di sini ada 5 topik yang akan kami bahas. Yang pertama, pekerjaan layak. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, hubungan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, solusi pemerintah. Dan 5, upaya pemerintah. Baik, untuk pengertian pekerjaan layak akan saya jelaskan, yang di mana pekerjaan layak adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar kemauan sendiri dan mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa memandang status seseorang di dalam masyarakat merupakan hak setiap individu. Di Indonesia sendiri, hal ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya lainnya. Dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur pekerjaan layak. Yang pertama itu ada kesempatan kerja atau employment opportunities. Yang kedua ada pendapatan yang cukup dan pekerjaan produktif. Yang ketiga itu ada jam kerja yang layak atau decent hours. Yang keempat ada menggabungkan pekerjaan keluarga dan kehidupan pribadi. Yang nomor 5 ada pekerjaan yang harus dihapuskan, dan yang terakhir ada stabilitas dan jaminan pekerjaan. Adapun agenda pekerjaan layak yaitu hak di tempat kerja, perlindungan sosial, pekerjaan penuh dan produktif, dan dialog sosial. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai dan produksi barang dan jasa oleh suatu negara dalam periode tertentu berdasarkan beberapa indikator seperti jumlah pengangguran dan pengurangan kemiskinan. Dan selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada teori neoklasik, yaitu teori yang menyatakan bahwa ada 3 faktor utama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada teori klasik, yaitu pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu ada teori historis, yaitu hubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi perkembangan ekonomi. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Materi yang dibahas selanjutnya adalah faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya manusia, memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Kedua, sumber daya alam, sesuatu yang berasal dari alam, mencakup kesuburan tanah, kekayaan alam. Yang ketiga, ada akumulasi modal, adalah proses peningkatan stok modal fisik buatan dalam bentuk peralatan, mesin, dan bangunan. Keempat, tenaga material dan organisasi produksi. Organisasi produksi bagian penting dari proses pembangunan ekonomi. Materi yang ketiga adalah hubungan sistem pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Minimnya lapangan kerja dan jumlah penduduk serta rendahnya tingkat pendidikan merupakan beberapa faktor masih banyaknya kemiskinan di Indonesia. Sulitnya mencari pekerjaan dan pembangunan ekonomi di Indonesia masih perlu ditingkatkan dan diteliti. Memberi perintah untuk kemakmuran rakyat. Materi selanjutnya, solusi pemerintahan. Pemerintahan harus mengeluarkan kebijakan yang bisa terciptanya
lapangan pekerjaan, serta menjalankan kebijakan yang konsisten. Materi yang kelima adalah upaya pemerintah. Upaya pemerintah, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, masyarakat bebas menentukan solusi pemecah masalahnya. Kedua, pemerintah sebagai fasilitator. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator. Nah, itu dia penyampaian materi kami. Di sini kami akan melanjutkan untuk sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, untuk sesi tanya jawab akan kami bagi menjadi 2 sesi. Untuk NPM 015 Desa Putu Ariesta Angelica, dipersilahkan. Terima kasih Aura. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Ariesta Angelica Chandra dengan NPM terakhir 015. Di sini saya ingin bertanya, jika pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan salah satu faktor penting untuk menilai kinerja suatu perekonomian, lalu bagaimana ekonomi itu dapat dikatakan tumbuh? Terima kasih Aura. Baik, terima kasih Angel. Untuk NPM 07, Ide Bagus Erlangga, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Untuk sebelumnya, perkenalkan saya Ida Bagus Erlangga Dinwasa, nomor NPM 007. Saya ingin bertanya, kan pekerjaan yang layak itu bisa dibilang sebagai suatu penunjang untuk keluar dari kemiskinan. Nah, sedangkan di Indonesia itu jumlah penduduknya yang banyak pasti tidak sebanding sama jumlah lapangan pekerjaan yang cukup terbatas gitu. Gimana pendapat kelompok kalian mengenai masalah ini? Oke, baik. Terima kasih, Bu Sangga. Untuk selanjutnya, mohon izin kami untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Untuk yang lain, harap menunggu.
Baik, di sini kami sudah mendiskusikan. Untuk Arya, dipersilakan menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan. Baik, terima kasih Aura. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Angel, yaitu jadi ekonomi itu dapat dikatakan tumbuh apabila dapat memproduksi barang dan jasa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, pertumbuhan ekonomi ini juga dapat menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Apakah jawabannya bisa diterima, Angel? Bisa ya, terima kasih. Terima kasih, Angel. Dan selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Gus Angga, yaitu pekerjaan yang layak tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi. Memang betul bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga lapangan pekerjaan yang tidak cukup untuk semua penduduk yang ada di Indonesia. Nah, untuk mendukung ketercapaian tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah dengan melakukan penyuluhan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan kegiatan berwirausaha. Harapan dan tujuan kegiatan ini untuk memberikan wawasan inovasi kepada masyarakat tentang berwirausaha. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih layak. Apakah jawabannya bisa diterima, Gus Angga? Baik, bisa diterima. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih, Gus Angga. Baik, untuk sesi pertama sudah berakhir dan sekarang kami akan buka sesi kedua untuk 2 pertanyaan. Untuk NPM 027, Christopher Senen, dipersilahkan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Christopher Suwano dengan NPM terakhir 027. Izin bertanya, di tahun 2023 nanti akan ada terjadinya revolusi industri 4.0 yang dapat diyakini akan menghilangkan beberapa pekerja di tempat mereka bekerja. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, NPM 035, Niputu Diaratih, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan bertanya. Tadi kan disebutkan pekerjaan yang layak ini kita peroleh tanpa memandang status seseorang di dalam masyarakat. Nah, tapi biasanya penyandang disabilitas selalu diremehkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Apa solusi yang agar penyandang disabilitas dapat pekerjaan yang produktif dan layak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami akan mendiskusikan sekali lagi. Untuk yang lain harap menunggu.
Baik, di sini kami sudah mendiskusikan. Untuk Sisil, dipersilakan menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan. Oke, terima kasih Aura. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak mengaktifkan kamera dikarenakan kamera saya lagi ada masalah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Christopher Shannon mengenai revolusi industri 4.0 pastinya berkaitan dengan teknologi dan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu beradaptasi dalam era industri 4.0, pastinya Menteri Perindustrian terus mendorong peningkatan lapangan pekerjaan dengan melibatkan industri kecil menengah dalam pengembangannya. Nah, hal tersebut tidak dapat kita pungkirin maupun kita hindari karena kembali lagi ke sifat manusia yang selalu menginginkan hal lebih dan juga efisiensi, terutama pada bidang bisnis dengan cara mengurangi biaya produksi dan segala hal yang dapat dihemat pasti akan didukung. Namun, tentu saja dengan dukungan kualitas SDM yang bagus. Untuk menyikapi hal itu, kita bisa menghindari pergeseran posisi pekerjaan ini dengan menggunakan teknologi pastinya yang lebih baik lagi. Karena teknologi juga masih buatan dari manusia. Namun, adapun pasti sanggahan atau pendapat yang kurang setuju mengenai pekerjaan berbasis teknologi ini karena mereka lebih menekankan kepada pemerintah untuk bisa memberikan masyarakat sebuah pelatihan dan juga pekerjaan yang menjanjikan ataupun menjamin. Kemudian, tidak hanya sekedar memberikan konsep saja, namun juga harus membantu secara nyata serta memberikan tindak lanjut kepada masyarakat dalam proses pekerjaan yang layak. Christopher, apakah bisa diterima? Baik, jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dia Ratih. Para penyandang disabilitas tentunya sering menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan dan sikap mereka mungkin saja menghadapi sikap-sikap yang kurang menyenangkan dari pihak perusahaan. Tentunya kita belum tahu pasti lebih lanjut untuk bisa memastikan apakah penyandang disabilitas di Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi tentunya pemerintah perlu melihat masyarakat penyandang disabilitas ini karena mereka berhak juga untuk bisa menghasilkan uang alias pejuang rupiah. Bahkan bukan pemerintah saja sih yang menindaklanjuti ini. Pengusahaan pun bisa berperan sebagai pendukung disabilitas dengan penerimaan pencari pekerja penyandang disabilitas, termasuk mereka yang belum pernah bekerja sebelumnya. Adapun undang-undang tentang penyandang disabilitas, tapi saya lupa undang-undangnya nomor berapa. Yang pastinya, undang-undang tersebut bisa mengatur kuota minimal suatu perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dan pastinya dengan pekerjaan produktif dan berpartisipasi aktif sekaligus berkontribusi pada pengurangan kemiskinan sebagai wujud nyata inklusi sosial dan ekonomi Indonesia. Diarati, apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, untuk sesi tanya-jawab telah berakhir. Untuk selanjutnya saya akan membaca kesimpulan dari presentasi kali ini. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang berhubungan di Indonesia karena tingkat pekerjaan layak menentukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di samping masa-masa tersebut di atas, faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakmerataan pendapat karyawan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap ketenaga kerjaan di Indonesia. Pemerintah harus berupaya sekuat tenaga untuk mengatur dan mengarahkan sektor-sektor produktif, investasi publik, dan regulasi yang lebih mengarah pada penyediaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi menjadi gambaran sekaligus ukuran penting mengenai tolak ukur bagaimana kondisi suatu negara yang kemudian berhubungan erat dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dengan mengetahui pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia, kita dapat memahami bagaimana kondisi suatu negara secara garis besar, apakah berada dalam keadaan yang baik atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok 15.
Dengan harapan apa yang kami sampaikan, teman-teman bisa memahami dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya mungkin bisa langsung saja. Baik, sebelumnya saya izin untuk share screen. Baik, selamat pagi Bapak Ida Bagus Brata selaku dosen kewarganegaraan dan teman-teman yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Sebelum memulai presentasi, baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok ke-16, yaitu Azhara Putri Gamaya dengan NPM 020, baik Arista Widya Anjani dengan NPM 022, dan saya sendiri Christopher Shannon Suwarno dengan NPM 027. Untuk presentasi ini, kami akan membahas mulai dari pendahuluan, tujuan, manfaat, gagasan-gagasan, dan kesimpulan yang telah kami rancang. Pendahuluan. Keamanan dan keadilan merupakan dua hal yang seharusnya dimiliki oleh setiap masyarakat. Keamanan dan keadilan yang sah dan nyata tidak mudah untuk didapatkan. Ketika Indonesia masih dijajah, kedua hal tersebut tidak dapat dimiliki oleh setiap masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki hak dan kekuasaan atas hak hidupnya sendiri tidak dapat berbuat apapun. Namun semua hal tersebut dapat diperjuangkan keadilannya dengan cara memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan kemerdekaan seperti mengorbankan harta, waktu, hingga diri mereka sendiri dikorbankan demi Indonesia merdeka. Hingga pada akhirnya pada 17 Agustus 1945 dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Presiden pertama yaitu Bapak Soekarno beserta Wakil Presiden yaitu Bapak Muhammad Hatta. Banyak sekali budaya, bahasa, ras, hingga agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Keberagaman tersebut harus selalu dijaga dan dipertahankan demi menjaga kedamaian dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka, ciptakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sah dan memiliki kekuatan untuk mengatur jalannya masyarakat dan pemerintahan negara Indonesia. Namun banyak masalah dan konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang bisa mengganggu perdamaian dan keadilan. Dalam proposal ini, kami ingin memahami dan mendalami lebih dalam motif seseorang ataupun kelompok di Indonesia yang tidak melaksanakan keadilan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Juga apakah ada lembaga yang dapat membantu dan memecahkan setiap masalah dan konflik yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rista. Baik, selanjutnya adapun tujuan dan manfaat dari materi yang akan kami bawakan. Tujuannya yang pertama mengulas perdamaian yang ada di Indonesia, yang kedua mengulas keadilan yang ada di Indonesia, yang ketiga mengulas lembaga-lembaga yang berperan penting dalam melaksanakan perdamaian dan keadilan di Indonesia. Manfaatnya yang pertama memberikan informasi situasi keadilan dan perdamaian di Indonesia. Yang kedua, memberikan informasi bahwa di Indonesia mempunyai berbagai lembaga yang mampu menjaga kedamaian dan keadilan. Next. Baik, selanjutnya gagasan-gagasan dari kelompok kami. Poin A, Pancasila sebagai landasan lembaga di Indonesia. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang memiliki arti tersendiri. Pancasila terdiri atas dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dapat membuat lembaga-lembaga yang berjalan di kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan jelas dan sesuai dengan ketentuan yang telah disahkan. Pancasila yang telah ditulis
pada Undang-Undang Dasar 1945 membuat kondisi Indonesia yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan dapat berjalan dengan damai dan adil, meskipun pasti ada beberapa orang dan kelompok masyarakat yang berbuat dan hidup tidak sesuai dengan Pancasila, seharusnya dapat ditindak dan disadari bahwa setiap orang yang hidup di Indonesia harus mematuhi dan hidup sesuai dengan prinsip Pancasila. Next. Poin B, faktor-faktor penyebab tidak adanya keadilan dan kedamaian di kehidupan masyarakat. Hidup di masyarakat yang luas dan beragam pasti tidak akan terhindar dari berbagai macam masalah dan konflik. Masalah dan konflik yang terjadi dapat menimbulkan rasa tidak nyaman hingga perpecahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat membuat banyak pihak di masyarakat yang merasakan tidak adanya keadilan dan kedamaian. Banyak faktor yang dapat membuat hal tersebut terjadi. Faktor pertama adalah intoleransi yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Faktor kedua adalah radikalisme. Faktor ketiga adalah terorisme. Faktor keempat adalah kemiskinan. Faktor kelima adalah perkembangan teknologi, dan faktor yang keenam adalah kurangnya pemahaman dan penerapan Pancasila dalam kehidupan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya poin C, dampak tidak ada keadilan dan perdamaian di kehidupan masyarakat. Beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya dapat menimbulkan berbagai macam dampak di kehidupan masyarakat. Dampak pertama yang akan terjadi adalah konflik dan perpecahan. Dampak kedua yang akan terjadi adalah penindasan dan pengucilan terhadap kelompok minoritas. Dampak ketiga yang akan terjadi adalah kesenjangan sosial. Dampak keempat yang akan terjadi adalah kehidupan negara yang tidak aman. Next. Yang bagian D, peran lembaga yang tangguh dalam memberikan keadilan dan perdamaian. Peranan lembaga-lembaga negara Indonesia berperan sangat penting untuk menciptakan situasi negara yang damai dan adil. Lembaga-lembaga yang ada menciptakan situasi negara yang damai dan adil. Lembaga-lembaga yang ada memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing untuk dapat memberikan keadilan dan perdamaian pada kehidupan masyarakat. Beberapa lembaga yang dapat berperan seperti pertama yaitu lembaga hukum. Lembaga hukum merupakan sebuah lembaga yang memiliki kekuatan hukum dan bertugas untuk menegakkan keadilan. Hukum di meja pengadilan. Berikut merupakan lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, lembaga kepolisian memiliki tugas untuk memberikan keamanan dan perlindungan kepada korban atau masyarakat yang sedang tertindas. Next. Kedua adalah MK atau Mahkamah Konstitusi yang menangani kasus-kasus hukum di atas meja peradilan. Yang ketiga adalah MA atau Mahkamah Agung yang memiliki kedudukan tinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. MA akan mengadili perkara-perkara tingkat kasasi. Keempat adalah pengadilan militer yang merupakan representasi kekuatan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Selanjutnya yang kedua yaitu lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro dapat membantu mengatasi kemiskinan di tengah masyarakat Indonesia dengan cara memberikan bantuan secara langsung yaitu berupa kredit dan pinjaman mikro. Kredit dan pinjaman mikro yang diberikan dapat menjadi penolong masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan berperan penting dalam menjaga kedamaian dan keadilan di kehidupan masyarakat. Karena dalam pendidikan dapat mendidik anak sejak dini untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama masing-masing. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari kelompok kami adalah keberagaman dan perbedaan yang dapat ada di masyarakat di Indonesia dapat memicu berbagai macam masalah dan konflik. Beberapa faktor yang memicu seperti terjadinya intoleransi, terorisme, radikalisme, kemiskinan, hingga perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan tidak seharusnya. Beberapa faktor tersebut dapat memberikan dampak buruk seperti konflik dan perpecahan masyarakat, penindasan dan pengucilan terhadap kelompok minoritas, terjadinya kesenjangan sosial, hingga kehidupan negara yang tidak aman.
Oleh karena itu, diperlukannya lembaga-lembaga yang dapat berperan penting dan tangguh untuk dapat menciptakan keadilan dan perdamaian di kehidupan masyarakat. Lembaga hukum, lembaga keuangan mikro, lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya. Peran masyarakat juga penting untuk menciptakan keadilan dan perdamaian. Perlu waktu yang cukup agar semua pihak dapat memahami dan menjalani nilai-nilai baik dalam bermasyarakat, khususnya menghidupi keadilan dan kedamaian yang dapat terwujud di kehidupan masyarakat. Baik, untuk sekarang kami membuka 2 sesi tanya jawab, di mana setiap sesi kami memberikan kesempatan kepada 2 penanya. Silakan raise hand bagi yang ingin bertanya. Baik, untuk NPM 028, Dava, silakan pertanyaannya. Baik, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dava dengan absen 28. Jadi sini pertanyaan saya, tadi saya melihat kalian membahas tentang lembaga hukum ya, lembaga penegak hukum. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah menurut kalian mereka itu bekerjanya sudah baik dan apakah mereka juga sudah menjalankan perannya dengan benar di tengah masyarakat? Sekian dari saya. Baik, kami catat pertanyaannya. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk NPM 052, Hilda, silakan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Edria Dewina, NPM 052. Menurut pendapat kalian, mengapa toleransi dapat menciptakan kedamaian dalam masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon memberikan kami waktu untuk diskusi. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dava. Tadi pertanyaannya di Indonesia sendiri, apakah lembaga-lembaga yang ada khususnya lembaga penegak hukum itu telah berjalan dengan baik dan telah menjalankan perannya di tengah masyarakat? Baik, jawaban dari kelompok kami, berdasarkan situasi yang sering terjadi, banyak terjadi kasus di mana para penegak hukum yang bekerja di lembaga hukum melanggar etika maupun peraturan dari lembaga mereka sendiri. Contohnya seperti korupsi, jual beli jabatan, menerima uang sogokan dari oknum-oknum, dan masih banyak lainnya. Namun hal tersebut dapat diberantas dan diupayakan untuk menjadi lebih baik apabila semua pihak yang ada dapat tegas dan jujur dalam bekerja. Apabila ditemui penegak hukum yang melanggar hukum mereka sendiri, harus dapat dipidana dan dihukum sepantasnya tanpa memandang bahwa ia sendiri merupakan penegak hukum. Baik, Dava, gimana jawabannya? Apakah dapat diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Rista. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hilda. Yang pertanyaannya tadi, mengapa toleransi dapat menciptakan kedamaian dalam masyarakat? Sebelumnya izin menjawab,
Itu tandanya setiap orang yang memiliki rasa toleransi dapat menahan dirinya untuk tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, sehingga keharmonisan pun akan tetap terjaga karena mereka bisa saling memahami satu sama lain. Dengan begitu, kedamaian pun juga akan mengikuti. Apakah jawaban saya bisa diterima, Hilda? Baik, bisa. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, untuk sesi pertama sudah selesai, kami akan lanjutkan ke sesi kedua. Untuk NPM 044, Elsa silakan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Elta Delviani Ceyani dengan NPM 044. Di sini saya akan bertanya, apa yang harus dilakukan untuk menjaga perdamaian di tengah perbedaan yang ada di masyarakat? Baik, kami akan tampung pertanyaannya. Terima kasih. Selanjutnya untuk NPM 018, Sisil silakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Asil Hamzah Handani, nomor NPM 018. Manakah yang menurut kalian lebih penting, lembaga pendidikan atau lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan perdamaian dan keadilan di tengah masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon menunggu untuk kelompok kami mendiskusikan jawabannya. Baik, untuk pertanyaan dari Elsa akan dijawab oleh Rista. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa. Yang harus dilakukan untuk menjaga perdamaian di tengah perbedaan yang ada di masyarakat, yaitu yang pertama, kita harus saling menghargai. Hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai. Yang kedua, membantu satu sama lain. Sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang memang membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, tidak saling menjatuhkan. Dan yang keempat, saling menjalin kebersamaan. Apakah jawaban saya bisa diterima, Elsa? Bisa, Rista. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, pertanyaannya Sisil akan dijawab oleh teman saya, Lala. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sisil. Manakah yang lebih penting, lembaga pendidikan atau lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan perdamaian dan keadilan di tengah masyarakat? Menurut kami, kedua lembaga tersebut sangat berperan penting bila dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsi lembaga tersebut. Seperti yang dijelaskan tadi, lembaga keuangan mikro dapat memberikan kesempatan dan membantu masyarakat yang membutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Juga lembaga pendidikan yang akan mampu mendidik generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama agar kehidupan bermasyarakat di Indonesia dapat berjalan dengan damai dan adil. Untuk Sisil, apakah bisa diterima jawaban dari saya? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Baik, selanjutnya saya akan serahkan waktu dan kesempatannya kepada kelompok selanjutnya. Oke, terima kasih Kristo dan izinkan saya share screen.
Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Dava. Oke. Selamat pagi teman-teman Bapak Ida Bagus Brata yang saya hormati. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 17 akan menyampaikan hasil kerja kami yang berjudul kesetaraan gender. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota pada kelompok ini. Yang pertama itu dari saya sendiri, Madidava Michael Pilianta dengan NPM terakhir 028. Yang kedua ada Niputu Diahrati Kusuma Wardani dengan NPM terakhir 035. Yang ketiga ada Dulce Suarez Christopher dengan NPM terakhir 040. Oke, baik. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Sorry. Mohon maaf, ada sedikit kendala ya. Baik, untuk pokok-pokok pembahasan di sini yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada pengertian gender, yang ketiga kesetaraan gender, yang keempat contoh-contoh ketidaksetaraan gender, yang kelima cara menegakkan kesetaraan gender, dan yang keenam kesimpulan. Untuk materi pertama latar belakang dan juga pengertian gender akan dibawa oleh teman saya Diarati. Untuk Diarati, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan latar belakang. Saat ini masih banyak kaum perempuan yang kedudukannya masih berada di bawah laki-laki, subordination. Hal ini bertentangan dengan hakikat manusia yang dilahirkan sama serta juga bertentangan dengan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. Nyatanya masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kaum perempuan harusnya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja dan tidak didukung untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini tentu saja merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana dari segi pendidikan saja mereka sudah mendapatkan perlakuan yang berbeda dari kaum laki-laki. Perlu diketahui juga diskriminasi merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan sila kelima dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Selanjutnya, pengertian gender. Pengertian gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Webster New World Dictionary berpendapat perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Selanjutnya, Women's Studies Encyclopedia berpendapat suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Nasaruddin Umar berpendapat konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi ketiga itu kesetaraan gender yang akan dibawakan oleh teman saya Dulce. Untuk Dulce, waktu tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat stereotip, prasangka, dan peran gender yang kaku. Kesetaraan gender di Indonesia mulai diprogramkan pada saat ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000, namun tidak semua orang memahami makna dari kesetaraan gender. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Dulce atas penjelasannya. Lalu di sini materi keempat, contoh-contoh ketidaksetaraan gender yang akan saya bawakan sendiri. Jadi contoh-contoh ketidaksetaraan gender yang pertama itu adanya kesenjangan upah. Terdapat perbedaan upah yang terima laki-laki dan perempuan pada pekerjaan. Upah yang terima oleh perempuan itu 30% lebih rendah daripada upah laki-laki, menurut Saifuddin pada tahun 2015. Penyebab kesenjangan ini dikarenakan perempuan sebagian besar mengisi lapangan kerja di sektor informal, menurut Fibriati pada tahun 2013. Lalu yang kedua ini ada perbedaan dalam partisipasi politik. Keterlibatan perempuan dalam politik ini masih rendah. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang masih sangat kental di Indonesia. Budaya ini memandang bahwa perempuan lebih cocok menjadi ibu rumah tangga dan tidak bisa berpolitik. Meskipun sebenarnya bisa saja yang dibuktikan
dengan adanya Presiden kelima Indonesia yang merupakan seorang perempuan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Selain itu juga kita memiliki beberapa menteri-menteri perempuan ya, seperti Susi Pujastuti. Lalu yang ketiga ada kekerasan. Perempuan lebih sering mengalami kekerasan. Kekerasan ini kebanyakan berasal dari laki-laki. Nah, bentuk-bentuknya ini dapat berupa serangan fisik seperti pemukulan, pemerkosaan, penyiksaan, atau dapat juga berupa serangan non-fisik seperti pelecehan seksual secara verbal, ancaman dan paksaan secara emosional. Lalu yang keempat itu ada subordinasi. Nah, pada kasus ini perempuan dinomorduakan. Artinya ada beberapa jabatan tertentu yang hanya bisa diakses oleh laki-laki. Sedangkan perempuan hanya mampu menduduki jabatan bawahan, meskipun kemampuannya cukup memadai. Baik, untuk materi kelima, cara menegakkan kesetaraan gender akan dibawakan kembali oleh teman saya Dia Ratih. Untuk Dia Ratih, waktu tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang cara menegakkan kesetaraan gender. 1. Sosialisasi dan advokasi. Kesetaraan gender dapat ditegakkan dengan terus diadakannya sosialisasi dan advokasi. Sosialisasi dan advokasi di sini sepatutnya membahas tentang pemberdayaan perempuan. Meskipun kedua metode ini akan membutuhkan waktu yang lama, dampaknya akan terasa dengan nyata apabila dilaksanakan dengan lancar. Yang kedua, pembuatan undang-undang. Untuk melindungi perempuan, maka dibutuhkan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan perempuan supaya hak asasi manusia terjamin. Sama dengan laki-laki dan terhindarnya dari ketidaksetaraan gender sebagai yang telah diterangkan. Terima kasih. Baik, terakhir akan dibacakan kesimpulan oleh Dulce. Untuk Dulce, saya serahkan tempat dan waktu. Terima kasih. Jadi dari topik yang kami bawakan dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang karena tiap laki-laki dan perempuan bebas mengembangkan diri tanpa terikat oleh stereotip, prasangka, dan peran gender yang kaku. Akan tetapi masih banyak hal yang membuat kesetaraan itu belum tegak berupa kesenjangan upah, perbedaan jumlah partisipasi dalam politik, kekerasan, dan subordinasi. Untuk mengatasi masalah ini ada beberapa cara, yaitu sosialisasi dan advokasi, serta pembuatan undang-undang yang ditujukan untuk menjamin terciptanya kesetaraan gender. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dulce atas pembacaannya. Lalu di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami akan membuka 2 sesi tanya jawab, di mana masing-masing sesi kami akan menerima 2 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Baik, untuk penanya pertama, NPM 19, Nikade Aura, silakan bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Aura Pitestari dengan NPM terakhir 019. Izin bertanya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam ranah publik? Terima kasih. Baik, terima kasih Aura atas pertanyaannya. Yang kedua, NPM 3, Madya Dia Balamasta, silakan bertanya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Dia Balamasta, NPM akhir 003. Pada ajaran banyak agama, biasanya itu perempuan dianggapnya tidak lebih kuat atau tidak sepintar laki-laki. Apakah menurut kalian hal ini bisa menjadi penghambat dalam kesetaraan gender atau bagaimana? Lalu bagaimana solusi dari kalian? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, izinkan kami dari kelompok untuk mendiskusikan jawaban terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya, dimohon untuk menunggu pada sesi kedua.
Baik, terima kasih karena telah menunggu. Jadi di sini yang akan menjawab pertanyaan dari Aura itu ada Dulce. Untuk Dulce, silakan menjawab. Terima kasih, Dava. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Aura. Jadi upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam ranah publik yaitu mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di ranah publik maupun pribadi. Hal ini termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada perempuan dan anak, melawan pernikahan anak dan tradisi kaitan pada perempuan. Sekian, apakah bisa diterima, Aura? Bisa, Dulce. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Dulce atas jawabannya. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adia. Tadi pertanyaannya, dalam ajaran banyak agama, biasanya perempuan dianggap lebih lemah daripada pria. Apakah menurut kami ini merupakan penghapus kesetaraan gender? Lalu bagaimana solusi dari kami? Baik, jadi di sini saya akan menjawab. Iya, ini memang bisa jadi penghambat dalam menegakkan kesetaraan gender. Karena memang banyak agama yang berpandangan wanita itu lebih rendah atau lebih lemah daripada laki-laki ya. Tetapi mau tidak mau untuk menegakkan kesetaraan gender, itu harus ada suatu reformasi ya. Seperti mungkin teman-teman Kristen di sini bisa melihat sudah ada beberapa pendeta wanita ya mungkin di gereja-gereja kalian. Baik, apakah bisa terima dia jawabannya? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, apakah dari teman-teman sekalian ada yang memiliki sanggahan atau pendapat lain? Jika tidak ada, maka kami akan lanjut ke sesi kedua. Baik, untuk pertanyaan ketiga, absen NPM 032, Lugede Desna, silakan bertanya. Oke, baik, terima kasih Dava. Perkenalkan, saya Lugede Desna Putridandika dengan NPM akhir 032. Di sini saya ingin bertanya, nah dalam upaya menegakkan kesetaraan gender, kaum perempuan itu mengadakan gerakan yang dinamakan gerakan feminisme, dan bahkan gerakan ini sampai memiliki 4 gelombang. Menurut pendapat kalian, kenapa gerakan ini bisa sampai memiliki banyak gelombang? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Desna. Lalu kami akan menerima satu pertanyaan lagi dari NPM 08, Ninyoman Amanda. Silakan untuk bertanya. Terima kasih atas waktunya, Dava. Di sini saya ingin bertanya. Menurut kelompok kalian, apakah setiap wanita itu berhak mendapatkan kesetaraan gender seperti yang didapatkan oleh laki-laki? Sekian pertanyaan saya. Baik, terima kasih Manda atas pertanyaannya dan izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan jawabannya sekali lagi. Baik, terima kasih karena sudah menunggu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desna. Tadi pertanyaannya, mengapa feminisme itu bisa memiliki banyak gelombang?
Jadi di sini jawaban dari saya, feminisme itu membutuhkan banyak gelombang supaya kesetaraan gender itu bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak terjadi adanya berat sebelah hak dan kewajiban dengan laki-laki. Contohnya, jika pada gelombang pertama itu wanita memperjuangkan hak pilih karena pada saat itu mereka belum memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Lalu ada gelombang kedua di mana mereka itu memperjuangkan hak untuk bekerja, untuk mengambil pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki. Terus untuk gelombang ketiga dan keempat itu memang bisa disesuaikan lagi ya. Jadi pasti ada yang diperjuangkan oleh mereka pada gelombang 3 dan 4 dan gelombang-gelombang seterusnya. Jadi begitu, apakah bisa terima, Desna? Bisa, Dava. Terima kasih. Oke, apakah dari teman-teman sekalian ada yang memiliki sanggahan atau pendapat lain? Jika tidak, maka untuk pertanyaan Amanda akan dijawab oleh teman saya, Dia Ratih. Untuk Dia Ratih, silakan untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Manda. Menurut kelompok kalian, apakah setiap wanita berhak mendapat kesetaraan gender seperti laki-laki? Jawabannya, kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup, dan tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Apakah bisa diterima, Manda? Bisa dia, terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi berakhir sudah presentasi dari kami kelompok 17 dan kami harap materi yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat dan kami mohon maaf apabila jika terdapat kesalahan-kesalahan kata. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya dan waktu tempat saya kembalikan ke Bapak Ida Bagus Brata. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Masih ada kelompok yang lain ya? Masih ya? Masih, Bapak. Lagi berapa kelompok? Lagi 2 kelompok, Bapak. Oke ya. Minggu depan kita diskusi lagi. Minggu depan tanggal berapa itu ya? Kan setelah setelah hari raya ya, hari raya Natal ya. Baik, saya tanggapi dulu ya, berikan masukan dulu. Ada tiga kelompok ya, kelompok 15, 16, kemudian 17 terakhir ya. Materi yang disampaikan ini bagus-bagus ya. Kalau kelompok 15 tadi, ya Aura, ya, kemudian Asila, tadi ini 3 paradigma ya, atau 3 variabel ya yang dibicarakan. Jadi pertama ada yang namanya pekerjaan layak, kemudian ekonomi inklusif, terus kemudian pertumbuhan ekonomi ya. Nah itu sebetulnya kan linear sekali kan. Kalau kita bicara soal pekerjaan yang layak gitu, pekerjaan yang layak gitu, kita sekarang kan sedang bermasalah misalnya apa? Karena ada penilaian gitu terhadap pekerjaan tertentu bernilai rendah bila dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Nah ini juga tidak terlepas dari apa? Konstruksi masyarakat ya. Satu contoh misalnya, pekerjaan sebagai petani dianggap lebih rendah daripada pekerjaan yang lain. Pekerjaan sebagai pedagang ya mungkin dianggap lebih rendah daripada sebagai
ASN. Ya, nah ini sebetulnya kan penilaian masyarakat itu. Sama halnya ya sebelumnya gitu, karena ini juga menyangkut tentang ekonomi ya. Ketika ada kelompok-kelompok masyarakat yang terbiasa makan sagu, ya ada yang terbiasa makan ketela. Nah, kemudian dengan program pemerintah ini dihapus gitu, dihapus. Ya, menjadikan kemudian apa? Masyarakat Indonesia pemakan beras, ya pemakan nasi gitu kan. Padahal secara geografi belum tentu loh ya, belum tentu gitu. Teman-teman kita yang memang sudah akrab dengan ketela, bahkan ada budaya yang namanya itu apa? Budaya bakar batu misalnya kan. Ya, kalau saya sih di Bali dulu akrab dengan makan dari ketela gitu. Yang disebut di Bali itu nasi moran gitu kan, nasi sele gitu kan istilahnya kan. Tapi sudah terlanjur di masa Orde Baru utamanya gitu, melampaui kajian-kajian tentang yang namanya ketahanan pangan gitu. Ya, mungkin karena pemimpin kita ketika itu sering berdiskusi, sering berkunjung ke luar negeri gitu, kalau menyebut makanan pokok bangsa Indonesia adalah jagung, adalah ketela, adalah sagu, mungkin malu gitu kan. Sehingga disebutnya beras, seolah-olah dipaksa makan beras gitu. Ya akibatnya apa? Kita terlalu tergantung dengan dunia luar. Ya karena beras tidak cocok di semua, atau padi tidak cocok di semua daerah di wilayah Indonesia. Tuh contoh seperti sekarang presiden kita kan kembali itu kan. Ya bagaimana porang digalakan, kemudian bagaimana sergu digalakan, kan toh? Itu menandakan apa? Bahwa ada pengelolaan yang salah di masa lalu, terutama tentang ketahanan pangan gitu. Karena ini akan terkait dengan persoalan apa? Persoalan pertumbuhan, perkembangan, perekonomian gitu. Kita tidak mungkin akan selalu tergantung kepada negara lain gitu. Ya syukur-syukur 3 tahun terakhir ini kan tidak impor beras kan. Walaupun berita yang terakhir itu ya spekulan pengusaha itu menghadirkan beras dari luar negeri gitu. Alasannya apa? Ya sebagai cadangan. Itu kan semua akal-akalan itu untuk apa? Mencari keuntungan gitu, Saudara. Ya. Nah, itu Saudara, kemudian ada yang namanya apa? Ekonomi inklusif. Apa yang dimaksud dengan ekonomi inklusif? Nah, ekonomi yang tumbuh dari berbagai sektor gitu. Jadi tidak mengandalkan satu segmen saja gitu. Itu ekonomi inklusif namanya. Ya. Yang sekarang lebih banyak direpresentasikan apa? Nah, oleh Menparekraf gitu. Jadi ekonomi kreatif ya. Jadi berkreasi dia gitu. Ya. Jadi ada usaha-usaha baru ya di samping yang lain gitu. Misalnya ketika membangun pasar itu orang tidak hanya menjual beras saja. Ya menjual jeruk, menjual berbagai kebutuhan pokok, kebutuhan yang lain gitu. Itu namanya ekonomi inklusif ya gitu. Ya kalau bahasa Balinya dulu sudah dikenal itu namanya apa? Rezeki mesamah gitu. Ya rezeki mesamah itu namanya. Ya. Nah kemudian pertumbuhan ekonomi. Tadi kebetulan juga ada yang nanya ini. Indikator pertumbuhan ekonomi itu apa? Nah, patologi sosialnya bisa dikurangi. Ya angka kemiskinan bisa dikurangi. Ya kecukupan bahan pangan. Ya, itu ciri-cirinya itu yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Artinya kebutuhan dasar manusia itu tidak terganggu dia gitu. Nah, itu ciri dari terjadinya pertumbuhan ekonomi itu Saudara ya. Jadi banyak faktor-faktor yang
memberikan side effect terhadap yang namanya pertumbuhan ekonomi, gitu saudara ya. Tidak hanya angka-angka yang ditunjuk oleh pemerintah doang, gitu saudara. Karena kenyataannya angka itu bisa dibuat, gitu. Faktanya di lapangan gimana masyarakatnya, makan atau tidak kan gitu. Nah itu. Nah berikut kemudian ada beberapa pertanyaan tadi ya. Bagaimana ekonomi dapat dikatakan tumbuh? Nah, ya ketika lapangan pekerjaan ya tidak apa namanya tidak tertutup ya. Kemudian usaha-usaha ya, kalau dulu ada yang namanya apa ekonomi tradisional itu dagang kopi ya, warung dakocan gitu, dagang gantal itu tentan, itu pernah mendengar istilah tentan? Ya, pasar tradisional, pasar di Bali itu namanya tentan dulu, sebelum ada dikenal dengan sekarang mall ya, swalayan dan lain sebagainya gitu. Sekarang kan mulai dihidupkan itu gitu. Ya. Nah, berikut kemudian ada pertanyaan yang disebut pekerjaan layak itu seperti apa dia? Ya, jadi pekerjaan layak itu ya kalau istilahnya apa? Sesana manut linggih gitu. Atau linggih manut sesana gitu istilahnya kalau bahasa Balinya. Ya jangan sampai nanti Anda sebagai dokter gigi nanti gitu jadi pengacara gitu misalnya, kan salah itu. Itu tidak layak itu, walaupun Anda bekerja tetapi tidak layak. Layak bukan dalam pengertian apa? Dari segi penggajiannya gitu. Profesionalismenya tidak nyambung dia. Tuh. Misalnya guru juga kan. Sekarang kan banyak tuh guru-guru ya yang tidak berbackground sebagai ekonom gitu, ngajar ekonomi walaupun bisa gitu, tetapi tidak substansial dia, tidak nyambung dia gitu. Ya sama dengan persoalan kesehatan gitu saudara ya. Ya apakah setiap orang bisa? Kan tidak, karena tidak berlatar belakangkan apa studi ilmiah ya yang ditempuh dari berbagai semester ke semester bertahun-tahun dan lain sebagainya kan. Nah itu yang namanya Pak profesional gitu. Ya sekarang banyak mungkin di kalangan Anda sendiri kan tukang gigi itu misalnya. Apa sama di situ tukang gigi dengan dokter gigi? Nah itu masalah dia gitu. Ya apakah itu layak? Nah itu persoalan itu. Tuh. Jadi lapangan kerja ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Membangun hotel ya mereka memiliki keterampilan di bidang perhotelan gitu misalnya kan. Kemudian penduduk padat, apakah penduduk padat itu sebanding dengan lapangan kerja? Nah, tentu lapangan kerja itu kan banyak sekali kan. Ya, pembantu rumah tangga juga lapangan kerja, gitu kan? Sektor pertanian, sektor perkebunan, kehutanan, banyak loh ya, banyak. Cuma persoalannya sekarang apa? Nah itu konstruksi tadi, ketika berpakaian dekil gitu, ya compang-camping itu sering diberi istilah apa? Miskin, gitu kan? Kalau sudah pakaiannya apa? Melenyik gitu, wah ini sudah gajinya gede nih gitu kan. Kan padahal kan belum tentu dong. Ini kembali apa? Konstruksi sosial dia. Ya. Nah, di samping itu juga apa? Ada tenaga kerja TKI. Nah, itu kalau di Indonesia mungkin mereka tidak mau bersaing itu, ya masih dimungkinkan untuk bekerja di negara-negara yang lain gitu. Sehingga ini menjadi apa? Pahlawan devisa gitu. Ya. Nah, berikut tadi menarik ini Christopher tadi. 4.0 gitu kan. Itu yang namanya apa? Description. Ya, persoalan description ini kan bukan baru ya kalau kita jujur mengakui Saudara ya. Saya dulu masih ingat gitu ketika sebagai petani ya, sebagai petani dulu kalau saya nanam bibit
di sawah itu 1 tahun baru berbuah, baru panen gitu. Kemudian ditemukan bibit baru, dari 1 tahun dirubah menjadi 6 bulan. Terus ada peningkatan lagi, ditemukan VTW namanya, varietas unggul, tahan urang, itu ditemukan apa? 3 bulan sudah bisa panen dia. Jadi padi unggul gitu kan. Nah, ini kemudian apa? Sering menjadi persoalan ya ketika misalnya apa? Pertanian itu ditemukan apa sistem traktor gitu, traktorisasi. Nah, sehingga petani-petani waktu itu apa? Kalau waktu itu lumrah demo, mungkin demo petaninya. Kenapa demo? Karena pekerjaan mereka seolah-olah dirampok oleh traktor gitu. Kalau dulu 1 hektar itu butuh tenaga sekian puluh orang gitu. Kalau traktor ya cukup 1 selesai sudah kan. Nah, sehingga pikiran mereka itu apa? Wah, nanti nganggur ini, semuanya sudah diganti dengan mesin dan lain sebagainya gitu. Jadi disruption-nya di situ dia. Jadi ada temuan-temuan jalan lain karena ingat gitu. Jadi kreativitas itu harus muncul di situ. Itu yang namanya disruption. Nah, contohnya apa sekarang? Misalnya ya ada YouTuber. Nah, dulu udah ada itu ya, orang berpenghasilan sampai miliaran jadi YouTuber gitu kan. Ya itu karena apa? Membaca ruang, peluang, kesempatan dengan memanfaatkan kemampuannya dalam mengolah teknologi menjadi YouTuber dia. Gitu. Jadi dulu nggak pernah ada begitu gitu, sehingga tidak perlu dikhawatirkan gitu. Ya, nah itu. Berikut kemudian apa? Disabilitas, bagaimana? Nah, Anda pernah nonton nggak? Ini kan terkenal sekali nih. Yang namanya, kalau tidak salah ya, saya ingat itu, Angki Yudhistia. Ada yang tahu itu? Siapa itu Angki Yudhistia? Oh, jangan-jangan Anda tidak tahu ini. Itu staf ahli presiden loh, yang tunarungu gimana ini? Ya, itu artinya apa? Perhatian pemerintah itu sudah luar biasa loh. Itu sudah luar biasa terhadap apa? Terhadap persoalan-persoalan ya katakanlah kekurangan yang ada pada tubuh orang gitu sudah. Pemerintah sudah memfasilitasi hal itu. Ya misalnya di stasiun, kemudian di penyeberangan. Jadi sudah ada perhatian saudara. Cuma memang belum optimal gitu kan. Jadi belum optimal dia. Jadi dipekerjakan dan lain sebagainya sudah mulai. Cuma tidak setiap jenis pekerjaan itu bisa dipekerjakan teman-teman yang disabilitas. Satu contoh nih misalnya, apakah guru? Jadi teman-teman yang apa namanya, katakanlah yang mohon maaf ini ya, yang kekurangan misalnya cara jalannya gitu jadi guru, boleh enggak? Boleh, tapi kasihan nanti. Ya, nanti akan dibully anak-anak gitu, Saudara. Ngerti maksudnya? Itu harus hati-hati walaupun ada perhatian, tapi belum tentu apa namanya nanti cocok dengan tempat mereka bekerja gitu. Jangan-jangan nanti bermaksud baik, tetapi justru apa malapetaka bagi yang bersangkutan gitu. Nah itu contoh kecil saja gitu ya. Berikut ya, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Nah ini juga 3 variabel ini. Bagaimana berdamai, kemudian bagaimana yang berkeadilan, kemudian bagaimana kelembagaan yang tangguh, gitu kan? Jadi sudah bagus tadi disampaikan. Dari pertanyaan Dava tadi, apakah lembaga hukum sudah berjalan on the track di negara kita? Ya jawabannya tentu ada yang sudah bagus, tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Terutama apa? Terutama hakim-hakim. Makanya saya kan pernah menyampaikan,
Kalau menurut pandangan saya pribadi loh, hakim di Indonesia itu harus dan wajib memiliki 3 N. Tuh, N pertama itu apa? Hakim itu harus cerdas, harus memiliki nalar yang baik. Ya. Terus N yang kedua apa? Seorang hakim di samping memiliki nalar yang baik, cerdas ya. Hakim juga memiliki nyali dia, harus berani dia memutuskan, mengatakan salah bila memang tidak cukup bukti, katakan benar kalau memang didukung oleh bukti-bukti gitu. Terus N yang terakhir apa? Jangan lupa secara naluriah gitu. Jadi kalau naluriah itu maksudnya apa? Kalau seorang mungkin mencuri mentimun gitu misalnya, karena untuk makan, masa hukumannya sama dengan koruptor? Ya, atau seorang koruptor mungkin ketika bisa dibuktikan itu hukumannya sama dengan orang yang mencuri bebek, itu kan tidak naluriah dia. Itu oleh karena itu maka saya berpendapat hakim itu paling tidak memiliki 3 N dia. Nalar, nyali, naluriah gitu. Ya. Berikut tadi ya, Devina. Mengapa toleransi dapat menciptakan? Ya memang kalau toleransi itu sudah bagus itu, makanya sering saya pesan sama Anda ini. Ya, ketika kita bicara begini Anda mengatakan toleransi baik itu, tapi banyak loh ya yang sudah sarjana, sudah dokter gitu, saudara, yang coba lihat di media sosial dan lain sebagainya itu. Ya, apa yang dia lakukan itu? Ya, pingin ribut saja terus kan. Jadi apakah negara ini bisa maju dengan keributan-keributan yang dibuat? Ya. Jadi Amerika sudah ngomong tentang planet gitu, kita masih ngomong tentang agama saja gitu kan. Agamamu, agamaku gitu kan. Ribut soal agama saja gitu kan. Ya, padahal sudah jelas dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Agama itu adalah urusan pribadi gitu. Salah benar mereka melakukan kewajiban agamanya, yang pengadilan nanti Tuhan gitu saudara ya. Tapi di Indonesia terus itu dipakai ya, alasan-alasan yang tidak masuk akal gitu saudara. Ya terus terang aja gitu kan. Jadi kita sudah ada pemimpin yang berusaha untuk membangun gitu, tapi kita sering ya kelompok-kelompok masyarakat itu membalelo dia, gitu. Jadi menghujat, membuli, dengan alasan apa? Mengkritik katanya kan kita. Nah, Anda sebagai calon-calon intelektual muda, khusus di bidang kesehatan gitu, tolong deh ya. Jadi sejalan gitu. Apa yang Anda pikirkan, Anda ucapkan, kemudian tingkah lakunya gitu harus linear gitu. Ya, jangan nanti berpura-pura dan lain sebagainya. Ya. Berikut tadi siapa nih begini? Elsa tadi, apa yang dilakukan di tengah perbedaan? Oh, banyak saudara. Ya, banyak yang dapat kita lakukan. Yang paling utama apa? Kita perbaiki diri kita dulu. Kita concern dengan diri kita sendiri dulu. Kalau di Bali ada istilahnya Pak Murat Sarire gitu. Melihat diri dan potensi diri kita sendiri gitu. Sebelum kita bicara orang lain atau mungkin ya menyalahkan atau mengkritisi orang lain gitu. Seberapa yang kita sudah bisa lakukan gitu. Ya. Oleh karena itu, kalau ini sudah diperbaiki gitu, kita sadar itu, kita akan baik Pak dengan siapa saja gitu. Ya, kita tidak akan membedakan apakah dia bukan orang kita dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu. Berikut Andani tadi. Yang mana lebih dulu? Pendidikan apa ekonomi? Ya sama ketika kita dulu di tahun 2020 pertama gitu. Kesehatan diutamakan atau pendidikan diutamakan? Ya, ketika mengalami pandemi COVID. Ya. Sebetulnya tidak bisa seperti itu, Saudara. Harus bersamaan.
Baik pendidikan dan kesehatan sama-sama penting. Demikian juga persoalan ekonomi, gitu. Contoh sekarang karena pertanyaan, mana pendidikan atau ekonomi? Kalau ekonominya baik tetapi tidak berpendidikan, nah ini juga bisa memunculkan kekacauan loh. Demikian sebaliknya pendidikannya baik tetapi ekonominya nol, ini juga memunculkan masalah, gitu. Oleh karena itu ya yang bagus itu apa? Secara bersama-sama gitu. Ya, pendidikannya tumbuh menjadi baik, perekonomiannya juga berkembang menjadi maju dan lain sebagainya gitu. Ya. Berikut yang terakhir sekarang kelompok 17 Saudara ya. Ya, kesetaraan gender. Ya. Saudara, kalau contoh-contoh tadi sudah untuk Indonesia ya. Megawati Soekarno Putri mungkin Anda belum tahu mungkin ya bagaimana perjuangan perempuan di Indonesia, bukan hanya Megawati Soekarno Putri ya. Jadi dari sebelumnya gitu Rohana Kudus di Sumatera. Ya, Rohana Kudus di Sumatera itu Saudara jauh lebih dulu, lebih awal daripada apa? Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika. Gitu. Jadi Rohana Kudus di Sumatera itu sudah mendirikan sekolah Saudara di zaman Belanda. Tuh, jadi kontribusi mereka perempuan terhadap negara ini bukan kecil Saudara, cukup besar gitu. Ya cuma memang gaungnya waktu itu karena begitu kuatnya pergolakan patriarki dan matriarki. Pergolakan antara perempuan dan laki-laki, terlebih lagi seolah-olah dimediasi oleh kepentingan agama gitu Saudara. Ya. Nah, sekarang tidak boleh lagi seperti itu. Kemarin kan sudah pernah saya sampaikan, Anda yang perempuan utamanya ini syukur alhamdulillah ada di Indonesia kan. Ya mohon maaf kalau Anda ada di Arab gitu. Di Arab di tahun 2021 perempuan-perempuan di Arab itu baru boleh keluar rumah bebas seperti sekarang. Kalau sebelumnya belum boleh, Saudara. Ya, ketika putra mahkota bin Salman itu menjadi sekarang itu baru ada perubahan yang luar biasa sekarang. Ya, boleh ke night club sekarang ya, boleh sebagai pegawai hotel dan lain sebagainya. Kalau sebelumnya tidak boleh. Ya. Nah, itu persoalannya. Nah, apalagi ya mungkin Anda bandingkan dengan Afghanistan, apa yang terjadi di Afghanistan? Ya, ketika sekarang pemerintahan baru, ya perempuan-perempuan itu tidak boleh sekolah lagi sekarang. Ya, kalau dulu kan sudah bagus kan. Nah, sekarang kembali gitu, Saudara. Nah, ini juga sebagai cerminan, Saudara. Jadi jangan selalu membandingkan bahwa yang di luar itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang di negara kita gitu. Ya, sehingga lupa kita murat sarira seperti tadi yang saya sampaikan gitu. Ya. Ini mohon menjadi perhatian gitu. Ya, kalau di kalangan internasional seperti Elizabeth, siapa yang tidak tahu Elizabeth kan? Ya, Ratu Inggris. Ya. Kemudian Margaret Thatcher yang sangat terkenal, Perdana Menteri Inggris. Ya, itu tokoh-tokoh yang bertangan besi, Saudara, membawa perubahan di dalam negaranya, Saudara ya. Nah, sehingga tokoh-tokoh semacam itu tidak kalah juga ada di negara kita. Nah, persoalannya sekarang apa? Mampu nak kita meneladani ya nilai-nilai kearifan yang telah diwariskan kepada generasi berikutnya gitu. Ini yang saya maksudkan, jangan kemudian dinodai oleh berbagai kepentingan-kepentingan yang berbungkus agama gitu, Saudara. Ya. Jadi selalu agama dipakai bungkus dia gitu, Saudara. Ya, ini yang tidak boleh itu. Sebagai pemimpin katanya dari segi agama dan lain sebagainya kan. Jadi jangan dikait-kaitkan ke situ. Gitu. Berikut tadi ya, ada pertanyaan Aura tadi ya. Upaya yang dilakukan di ruang publik gitu kan. Nah, itu dia melawan konstruksi sosial dia.
ya, melawan konstruksi sosialnya. Ya, seberapa kita mampu melawan agar jangan terjadi diskriminatif ya terhadap perempuan, ya. Seperti kasus Marsina. Ada yang tahu kasus Marsina? Pernah mendengar kasus Marsina? Ada yang tahu kasus Marsina di Jawa Timur? Ada yang pernah dengar kasus Marsina? Tidak pernah, Bapak. Nah, itu kasus Marsina itu seorang buruh ya memperjuangkan hak-hak mereka sebagai buruh perempuan gitu yang memang dibedakan dengan laki-laki. Tuh, tetapi tragis di situ. Ya, ada yang tahu terbunuhnya seorang Marsina? Oh, ini sadis sekali, saudara. Mohon maaf ya, mohon maaf, 1000 maaf ini. Alat kemaluannya itu dimasuki popor senjata, itu saudara. Saya Anda tahu, itu begitu kejamnya di masa Orde Baru, saudara. Makanya ketika mahasiswa mengklaim seluruh Indonesia demo bahwa demokrasi di zaman Soeharto jauh lebih baik, gitu. Saya ketawa itu, saudara. Ya, saya ketawa itu. Ya, jadi hati-hati itu, hati-hati jangan mendengar informasi tanpa pernah membaca teks yang sesungguhnya gitu, ya. Nah itu. Berikut tadi ya jawaban Dava ini bagus ya. Persepsi laki lebih pintar. Nah, ini kan. Padahal kenyataan kan tidak seperti itu kan. Tidak semua laki-laki pasti merepresentasikan kepintaran kan gitu. Perempuan juga banyak, no? Contoh Sri Mulyani, ya kurang apa dia? Ya dalam hal ekonomi kan, jadi luar biasa. Ya, nah itu hanya satu saya tunjukkan itu, masih banyak perempuan-perempuan hebat di tanah air kita gitu, saudara. Ya. Kemudian tadi juga ini Dava yang jawab bagus ya. Yang namanya feminisme bergelombang itu apa? Karena ingat, yang namanya perjuangan itu selalu terkait dengan persoalan zeitgeist namanya. Tahu zeitgeist? Jiwa zaman gitu. Ya. Zaman saya dulu sebagai pemuda, saudara, kalau pergi ke kampus itu jalan kaki. Ya, jalan kaki. Apa saya saja enggak? Enggak, mayoritas waktu itu jalan kaki, saudara. Enak lagi sambil jalan, sambil cerita, sambil ngobrol gitu. Kalau sekarang ada orang ke kampus jalan kaki, aneh itu. Bisa dipahami. Nah, itu ya. Jadi itu namanya jiwa zaman itu, zeitgeist. Artinya apa? Ya, perjuangan feminisme itu di setiap alokasi zaman itu berbeda-beda dia. Karena tantangan terhadap gender itu berbeda-beda gitu. Ya, itu sudah bagus tadi jawab. Kemudian yang terakhir, Amanda, apakah setiap perempuan? Ya, tidak hanya setiap perempuan, saudara. Setiap jenis kelamin, ya, harus mendapatkan perlakuan yang sama, baik di mata hukum, di ruang publik, di ruang ekonomi, di ruang pendidikan, gitu, saudara ya. Kalau itu bisa dijawantahkan, saya kira kehidupan kita akan jauh lebih lebih yang namanya sempurna gitu ya. Saudara, saya kira begitu yang bisa saya sampaikan ya, karena saya terus terang aja ada kegiatan setelah ini gitu. Jangan, kalau ada yang bertanya jangan bertanya sekarang, silakan minggu depan disimpan dulu ya. Saya ada kegiatan setelah ini gitu supaya jangan terlambat gitu. Saya mohon izin keluar dari pertemuan ini gitu. Kemudian Anda tolong siapa aja yang hadir tolong di respon nanti ya. Baik, Bapak. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih banyak, Terima Bapak. kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.